sumber hukum, Tat. Kalau sumber dari segala sumber hukum itu derajatnya paling tinggi, lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Karena dia mengilhami pembentukan undang-undang dasar, TAP MPR, undang-undang sampai ke bawahnya. Lah, kalau dia dijadikan undang-undang, turun derajatnya. Seperti Ustadz Abdul Somad sudah menasional, suruh pulang ke kampung. Ya kan? Begitu, Tat. Jadi sebetulnya kalau dibaca arahnya, apa yang diinginkan dari RUU haluan ideologi dan BPIP itu, Bang? Kemana arahnya? Iya, kalau saya mau frankly speaking begini. Kita ini kan dalam politik Indonesia ini ada persaingan yang memang tidak bisa kita hindari. Antara kelompok-kelompok nasionalis, so-called begitu ya, dan kelompok-kelompok Islam. Tahun 55 persaingan itu keras sekali kan. Masyumi NU misalnya masih bisa menempati 4 besar. Jadi ada Masyumi, ada PNI, NU, PKI waktu itu kan. Nah, tetapi sejak pemilu Orde Baru kan kekuatan Islam kan relatif lebur. Dilebur menjadi P3 dan P3 dikerdilkan. Zaman reformasi, partai-partai Islam atau berbasis massa Islam udah nggak laku. Sorry to say ya. Jadi kita pemilu terakhir saja nomor satunya PDIP, nomor 2-nya Gerindra kalau berdasarkan suara, nomor 3-nya Golkar, nomor 4-nya Nasdem, ya kan? Lalu kemudian partai seperti PKS ya hanya nomor 6 kalau tidak salah ya. Jadi memang P3 nomor buncit ya, yang lolos parliamentary threshold. Jadi itu menunjukkan gejala Islam formal di dalam formal politik itu tidak terlalu laku lagi. Tetapi kan masalahnya tetap saja dia menjadi sebuah kekuatan yang selalu diperhitungkan. Ya misalnya suatu waktu bisa muncul pilkada DKI, contohnya misalnya Anies kan bukan orang yang berpartai, tapi kemudian bisa didukung. Kemudian kemarin Pilpres kemarin juga begitu, dan itu lintas partai dan lintas pemimpin, ya kan? Ada pemimpin informalnya juga namanya Ustadz Abdul Somad. Jadi dengan adanya undang-undang haluan ideologi Pancasila itu mungkin ya, artinya barangkali menginginkan bahwa ada hegemoni satu kelompok. Nah makanya saya katakan Pancasila itu seperti RCTI harusnya kan, milik bersama kebanggaan bangsa. Dia tidak boleh diklaim sebagai milik satu kelompok, milik tokoh tertentu. Tapi dimarahin, Tat. Saya bilang Pancasila lahir bukan pada tanggal 1 Juni saja marah orang. Karena sebelum jadi Pancasila pada tanggal 18 Agustus, itu kan sempat melalui tim kecil, lalu ada Piagam Jakarta, kan begitu. Teman-teman bapak-bapak pendiri bangsa dari Indonesia Timur tidak setuju dengan kata-kata menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, lalu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, kan begitu. Barulah jadi Pancasila 18 Agustus. Karena itu saya katakan Pancasila itu adalah sinkretisme, pemikiran perpaduan pikir, olah pikir bapak-bapak bangsa dan ibu-ibu bangsa. Di mana Bung Karno menanam saham terbesar, ya kan? Kira-kira begitu. Jadi kalau rapat umum pemegang saham, mungkin dia bisa memecat komisaris dan direksi. Tetapi itu pun marah orangnya kan. Jadi ya tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Karena kalau dia identik dengan partai tertentu atau tokoh tertentu, maka political advantage-nya untuk partai tertentu atau tokoh tertentu itu saja dan pengikut-pengikutnya. Nah ini tidak menguntungkan kelompok lain, Tat. Karena itu Pancasila tidak boleh captured by the state. Harus menjadi garis hidup bersama milik kita. Semua. Milik semua. Bang Rapli pernah diangkat Pak Mahfud menjadi ketua tim anti mafia di Mahkamah Konstitusi. Iya. Bagaimana angin kencang di atas itu? Bagaimana rasanya, Bang Rapli? Waduh, jadi gara-garanya begini, Tan. Saya ini pernah menjadi staf ahli di MK. Jadi ketika MK berdiri tahun 2003, Pak Jimli sebagai ketua MK menginginkan merekrut orang-orang cerdas. Mungkin dianggap cerdas juga kan begitu. Diangkatlah kita sebagai staf ahli. Ada yang bilang nomenklaturnya beda-beda, kadang-kadang asisten hakim, kadang-kadang staf ahli. Nah, itu sampai 2007 akhir.
Jadi 2007 akhir, karena saya bandel terus, kerjanya protes terus, akhirnya kontrak tak diperpanjang. Semua staf ahli dilepaskan semua. Kan begitu kira-kira. Ya ada sejarahnya panjang lah kira-kira begitu. Namanya orang melawan terus itu kan dimanapun bersuara terus, itu masalahnya. Nah, lalu kemudian tahun 2008 saya berkegiatan di lembaga yang namanya CETRO, Center for Electoral Reform. Jeda 1 tahun, saya kemudian beracara di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2009. Jadilah saya lawyer pilkada kan, lumayan, alhamdulillah rezekinya lumayan. Kalau tidak ada lawyer-lawyer pilkada begitu, zooming sama Ustadz Abdul Somad ya nggak susah juga. Lalu kemudian saya menemukan fenomena, waduh, ini sepertinya nggak benar nih putusan-putusan MK kan. Saya adukan waktu itu ke Pak Mahfud. Sama Pak Mahfud malah dibenturkan saya ke Akil Mukhtar kan. Nah, begitu saya mendapatkan lagi informasi, saya nggak mau lagi ngadu. Cuma waktu itu ada pernyataan Pak Mahfud bahwa MK bersih 100% katanya. Saya nulis di Kompas, MK masih bersih dalam tanda tanya. Saya waktu itu mengatakan ya jangan terlalu yakin lah. Kalau tidak ada api, tidak mungkin ada asap kan begitu. Jadi bentuklah tim investigasi. Betul, dia bentuk tim investigasi. Waktu itu saya ketuanya, anggotanya Anan Buyung Nasution, Bambang Harimurti, lalu kemudian Saldi Isra, teman kita dari Sumatera Barat, dan Bambang Wijoyanto. Dan kita mengindikasikan keterlibatan Akil Mukhtar pada waktu itu. Cuma jangankan tim swasta begitu yang dikasih kerja sebulan, KPK saja yang dibentuk bertahun-tahun, mencari Harun Masiku aja susahnya minta ampun. Di mana itu orang kan kita tidak tahu nih Harun Masiku itu. Entah masih hidup atau sudah di alam barzah, kita nggak tahu, alam baka kita nggak tahu juga. Nah, karena itulah kemudian akhirnya ya kita laporkan. Cuma waktu itu serangan baliknya ke saya, Tat. Karena saya malah diadukan melakukan percobaan penyuapan, kan begitu, malah saya. Karena itu kan pengaduan dari klien saya kalau dia diperas. Baru 3 tahun kemudian kebenaran itu terungkap, Tat. Ketika Akil Mukhtar pada tanggal 2 Oktober 2013, 3 tahun kemudian ditangkap oleh KPK karena menerima suap dari Bupati terpilih Gunung Mas yang sekarang sudah meninggal di dalam penjara. Jadi begitu Tad ceritanya. Jadi ya sooner or later yang namanya kebenaran itu akan terungkap juga. Begitu Tad. Masya Allah. Ini Bang Rafli sekarang jadi YouTuber. Gimana cerita kronologisnya? Saya terus terang senang. Senangnya maka masyarakat punya pilihan. Tidak hanya konten-konten yang tidak mendidik itu, insya Allah lewat, bergizi, berkualitas. Motivasi awalnya gimana? Nah, motivasinya ini motivasi yang insya Allah motivasi baik, Tat. Ya, bukan motivasi kekuasaan, bukan motivasi yang lain. Saya ini pernah bekerja di media massa 8 tahun, Tat. Sering diundang oleh televisi untuk memberikan pendapat-pendapat. Di ILC kita pernah ketemu Tat sekali Tat ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa kalau kita rely on, tergantung dengan media, akan susah Tat. Pertama kita nunggu diundang, kan begitu. Kedua, kadang-kadang saya katakan dia punya 3 kredo yang namanya TV itu. Pertama adalah restriksi. Jadi pasti ada pembatasan-pembatasan. Tolong dong jangan omong ini ya, kira-kira begitu ya. Kalau sudah. Kedua, itu distribusi, pengertiannya wah ini harus laku kan. Kemudian ketiga, durasi. Baru ngomong sebentar saja. Tolong durasi. Ini Ustaz nggak ada durasi kan. Jadi pusing kepala kita kan. Nah, dengan media YouTube ini saya bisa mengemukakan ide gagasan secara komprehensif tanpa dibatasi macam-macam. Durasi tak terbatas, restriksi itu tergantung kita, self censorship. Yang penting 2 hal kalau saya Tat. 1, jangan sara. Yang kedua, jangan menyerang personal life orang. Nah, dan juga saya tidak berpikir soal distribusi. Mau ditonton orang, alhamdulillah. Tidak ditonton, kita sebarkan. Kira-kira begitu. Ya, itu tadi Sobat RH sekalian, pecah dengan Ustadz Abdul Somad.
Banyak sekali yang kita bicarakan. Mula-mula saya bertanya malah banyak ditanya balik ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi Sobat RH sekalian, bagi umat, bagi siapapun, bagi fansnya Ustadz Abdul Somad. Jadi tidak ada keinginan untuk macam-macam, hanya berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, yaitu pencerdasan kehidupan bangsa yang merupakan janji konstitusional kita bernegara.